Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saudrawati dari SDN 01 Benayah, CGP Angkatan 10 Kabupaten Siak. Pada pertemuan kali ini saya ditemani oleh Ibu Rohana dari SDN 01 Benayah, guru kelas 6A. Assalamualaikum Bu Rohana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Nah, jadi sebelum nanti akan saya amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Jadi adapun tujuan supervisi kali ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa kita mengadakan percakapan pra-observasi? Itu bertujuan sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid ya Bu ya. Ya, baik. Nah, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya. Yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran nanti? Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti itu menemukan pelaksanaan tanggung jawab dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi dengan benar. Itu tujuan yang ingin saya capai nanti. Iya Bu, baik Bu. Jadi tujuan pembelajaran Ibu tadi melakukan menemukan pelaksanaan tanggung jawab dalam menggunakan hak dan kewajiban warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi dengan benar ya. Baik Bu. Jadi untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai itu ada dua aspek Bu. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua aspek keterampilan. Aspek pengetahuan nanti itu peserta didik nanti akan diberi LKPD. Nanti dari LKPD itu anak-anak akan menyebutkan hak dan kewajibannya di dalam keluarganya masing-masing. Sedangkan aspek keterampilan yang ingin saya capai nanti itu dalam diskusi kelompok, saya ingin sekali anak itu mengikuti dengan baik. Itu anak itu bisa aktif, bisa bertanggung jawab, berani dalam menyampaikan pendapatnya dalam kelompoknya masing-masing, dan bisa mempresentasinya ke depan kelas dengan benar. Baik Ibu, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai nantinya ada dua aspek Ibu ya. Yang pertama aspek pengetahuan dan yang kedua adalah aspek keterampilan. Baik Bu, untuk mencapai aspek tersebut bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas nantinya mengenai strategi pembelajaran, model pembelajaran dan metode pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Baik, rancangan yang nantinya yang saya rancang berdasarkan strategi yang digunakan adalah berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Sedangkan untuk model yang digunakan dalam pembelajaran adalah PBL, Problem Based Learning ya Bu ya. Yang ketiga, metode yang akan saya gunakan nanti adalah diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Sedangkan media, untuk media nanti adalah nanti ada gambar tentang hak dan kewajiban. Setelah itu ada PPT, video pembelajaran dan LKPD. Baik Bu, jadi strategi pembelajaran Ibu tadi adalah berdiferensiasi dan terintegrasi dengan KSE Bu ya. Kemudian model PBL, metodenya diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Kemudian media tadi ada Ibu gambar. akan menggunakan ada gambar, kemudian ada PPT, ada video pembelajaran dan LKPD. Baik Bu. Kira-kira kapan kita akan melaksanakan observasi kelas pada pembelajaran Ibu? Ya, hari apa, jam keberapa, mapel apa? Hari Kamis bisa Bu, ya hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 itu pada jam pertama dan kedua mapel pendidikan Pancasila kelas 6A. Baiklah Ibu, saya akan hadir di kelas Ibu pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 mapel PKN pada jam 1 dan 2 Bu ya. Ya baik Bu, saya tunggu. Kemudian pada saat itu saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Kemudian saya akan mencatat dan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, nanti setelah selesai observasi di dalam kelas, kita akan melakukan percakapan lagi ya Bu ya. Percakapan pasca observasi. Jadi
pada hari ini yang terakhir ingin saya tanyakan, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan saya dengan Ibu hari ini itu saya sudah mendapatkan gambaran tentang strategi, model, metode dan media yang akan saya gunakan nanti pada pembelajaran di kelas saya nanti. Saya rasa itu, Bu. Ya, baik Bu, terima kasih sudah mau berbincang-bincang dengan saya pada hari ini ya Bu ya, Sama-sama. pada tahap pra-observasi. Sampai jumpa di hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024 ya Bu ya. Baiklah, demikianlah percakapan pra-observasi hari ini. Sampai ketemu di observasi kelas dan percakapan pasca observasi pada tanggal 25 Juli 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam. Berdoa mulai. Yang lain ya, karena kita sudah merupakan semester akhir di semester ini, kurang-kurangkan izin atau apa itu ya. Kamu lakukan di rumah. Siapa yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Ya, apa Maulana? Kamu lakukan di rumah. Ya, membantu orang tua menjaga. Yang lain apa lagi? Ya. Membantu membersihkan rumah. Lanjut lagi ke ibu, apa pula yang kamu lakukan di sekolah ini? Ya. Belajar dengan penele. Coba, siapa lagi yang berani ya? Bisa. Mencari ilmu. Jadi pada ke sekolah ini. Terima kasih. Di sekolah, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pelajaran tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu ada banyak macamnya, tergantung kita berada di mana dan sebagai apa. Sebagai anak, kita punya hak dan kewajiban di rumah. Sementara sebagai pelajar, kita punya hak dan kewajiban di sekolah. Orang tua kita punya hak dan kewajiban di rumah dan di tempat kerjanya. Guru-guru juga punya hak dan kewajiban di sekolah. Nah, sekarang ini kita memang tidak bisa berangkat ke Apa yang ingin kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Apa? Mendapatkan ilmu. Hak dan kewajiban di mana saja yang kalian tahu hari ini? Di rumah. Ya. Apa yang ingin kalian ketahui lagi selain hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah? Tentang tanggung jawab. Pada pertemuan berikutnya akan belajar tentang tanggung jawab. Dan hari ini kita belajar hak dan kewajiban itu apa? Dan pelajaran kita dapat ini apa yang dimaksud dengan hak itu sebenarnya? Harus yang didapat oleh seseorang sejak kapan ya? Sejak kecil. Sejak lahir. Sedangkan kewajiban apa? Sesuatu yang harus kita lakukan atau laksanakan. Jadi karena anak-anak ibu sudah belajar tentang hak dan kewajiban, mari kita sama-sama menjalankan kewajiban kita dengan baik. Di rumah, di sekolah sama ya Naik. Karena ada kewajiban bisa kita laksanakan dari umur SD ini lah, dari dini. Kalau anak-anak ibu biasa jalankan kewajiban dengan baik, insya Allah sampai kapanpun sampai bekerja akan tetap amanah dengan kewajiban yang diberi. Sampai 5 untuk kita ke 6 ayat.
warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rohana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini Bu Rohana, saya ditemani Ibu PP saya, Ibu Rendra Susana SPD, untuk melihat hasil dari pasca observasi pada hari ini ya. Nah, jadi pada pertemuan ini kita akan berbincang-bincang tentang pasca observasi. Jadi tujuan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Langsung saja Ibu Rohana ya. Saya ajukan pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi? Alhamdulillah saya sangat senang dengan observasi yang saya lakukan, karena sebelum observasi itu saya telah mempelajari modul ajar yang telah dirancang dan telah Ibu koreksi dan berjalan dengan baik. Bagus sekali Bu ya. Arti tahapan demi tahapan atau sesuai dengan rancangan yang Ibu buat ya. Jadi strategi tahapan-tahapannya sudah sesuai Bu ya. Sangat bagus sekali. Kemudian kalau boleh saya tahu area pengembangan yang Ibu lakukan pada saat observasi kemarin apa ya Bu? Area pengembangan yang saya lakukan ada dua. Yang pertama aspek pengetahuan, yaitu peserta didik itu diminta untuk menuliskan hak dan kewajibannya di dalam keluarga intinya masing-masing. Sedangkan aspek yang kedua atau aspek keterampilan, yaitu tentang keaktifan peserta didik pada saat diskusi kelompok. Bagus sekali. Berarti kedua aspek perkembangan itu sudah berjalan dengan baik Ibu ya. Alhamdulillah. Namun saya ingin tahu sejauh mana tingkat keberhasilan kedua aspek tersebut. Apakah sudah menyeluruh murid Ibu bisa melaksanakannya dengan baik atau hanya sebagian saja? Kalau di rating 1 sampai 10 kira-kira di angka berapa Ibu ya? Kalau di rating itu di angka 6 atau 7 lah, karena kan peserta didik itu tidak semuanya bisa mengikuti, karena mungkin kemampuannya dalam belajar berbeda. Itu akan menjadi masalah dalam pembelajaran. Jadi masih karena kemampuannya berbeda, Ratingnya antara 6 dan 7. berarti masih ada terkendala Iya. sekian persen Ibu Iya, ya. 60-70%. Jadi Ibu ada menemui kendala sedikit Bu ya, Iya. banyak sedikit alhamdulillah. Masih ada sesuatu yang tidak aktif di dalam kelompok. Gitu. Nah, jadi untuk mengatasi kendala tersebut, rencana Ibu ke depannya apa yang akan Ibu lakukan agar anak-anak yang kurang aktif tadi, yang merasa kurang percaya diri mungkin Bu ya, supaya bisa memperlihatkan atau ikut serta berperan aktif dalam diskusi yang dimaksud. Yang akan saya lakukan dari setelah saya melakukan observasi ini adalah, mungkin waktu observasi ini kelompok itu saya gunakan berdasarkan kemampuan belajar. Nanti saya akan coba dengan menggunakan gaya belajar pula. Mungkin dengan mengubah itu akan mengubah pula cara peserta didik ini nanti dalam keaktifan diskusinya. Sangat bagus sekali. Berarti Ibu akan mengubah strategi Ibu ya? Iya, strategi. Jadi kedepannya Ibu akan kelompokkan mungkin berdasarkan gaya belajarnya. Mungkin dia merasa lebih nyaman karena sesuai dengan sefrekuensi Bu ya, Iya. jadi dengan gaya belajarnya. Jadi mudah-mudahan dengan demikian mereka tetap aktif seperti yang kita inginkan ya. Jadi kira-kira kapan akan Ibu laksanakan rencana tersebut? Secepatnya saya akan usahakan nanti dalam semester ini akan saya usahakan agar nanti peserta didik itu bisa mengikuti diskusi itu dengan baik. Alhamdulillah lebih cepat lebih baik ya. Jadi kita harus memikirkan juga bagaimana anak didik kita ini. Karena sesuai pula tuntutan kurikulum saat ini yaitu kurikulum merdeka. Betul sekali. Jadi kita harus berpihak kepada murid. Jadi apapun yang kita lakukan kita harus memikirkan bagaimana murid bisa belajar dengan senang, nyaman dan aman merasa di kelas ya. Baiklah Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga rancangan Ibu atau kegiatan yang akan Ibu lakukan selanjutnya itu berjalan dengan lancar, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala Ibu ya. Nah, jadi saya hari ini saya cukupkan pembicaraan kita pasca observasi hari ini. Terima kasih sekali lagi bersama-sama. Sampai jumpa Ibu teman ya. Baiklah, sekian.
Demikian pasca observasi pada kali ini. Saya Sudarwati SPDSD. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.